Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Bu Nanda pada hari ini, hari Senin tanggal 16 November tahun 2020. Dan pada hari ini seperti biasa kita masih mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 4, di subtema 4, yaitu tentang muatan pelajaran PKN. Dan pada hari ini nanti anak-anak akan belajar tentang materi hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Setelah sebelumnya sudah membahas di subtema 1, hak dan kewajibanku di rumah, subtema 2, hak dan kewajibanku di sekolah, subtema 3, hak dan kewajibanku bertetangga, dan juga di subtema 4 yaitu hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan anak-anak simak video pembelajaran dari Bu Nanda berikut ini. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan juga Allah berikan rasa semangat yang luar biasa. Seperti yang sudah Bu Nanda sampaikan, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, muatan pelajaran PKN tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara Indonesia. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini nanti, yang pertama, kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua adalah kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara. Yang ketiga, kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama. Yang keempat, kewajiban dan hak tiap suku bangsa. Dan yang kelima adalah kewajiban dan hak menjaga persatuan. Maka dari itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ataupun materi pertama adalah kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Hidup sehat menjadi harapan semua orang. Kesehatan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk diwujudkan. Kesehatan semua warga negara akan mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah pun membangun beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia, contohnya puskesmas, poliklinik, dan rumah sakit. Selain fasilitas kesehatan yang berupa gedung dengan sarana dan prasarananya yang lengkap, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kesehatan kepada warga negaranya. Semua itu menjadi hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesehatan karena hak warga negara sudah diberikan oleh pemerintah. Maka kita harus melaksanakan kewajiban kita supaya kita mendapatkan hak kesehatan tersebut. Contohnya, kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kemajuan kesehatan. Kewajiban dan hak warga negara terkait kesehatan. Bu Nanda akan membahas yang kewajiban terlebih dahulu. 1. Membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kesehatan. 2. Turut serta dalam program pemerintah tentang jaminan kesehatan sosial. 3. Menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat. Kemudian hak yang kita dapat adalah 1. Memperoleh layanan dan fasilitas kesehatan yang layak dan memadai. 2. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang ketiga, mendapatkan lingkungan yang sehat untuk pencapaian tingkat kesehatan. Dan 4. Mendapat informasi tentang kesehatan dan data kesehatan diri. Maka dari itu, kewajiban tentang kesehatan pun kita harus lakukan, maka kita juga akan mendapatkan hak kesehatan sebagai warga negara. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. Selain hak dan kewajiban di bidang kesehatan yang dijamin negara, ada kewajiban dan hak lain juga terkait menjaga kesehatan tubuh.
Kewajiban dan hak terkait menjaga kesehatan tubuh. Kewajiban ini harus kita lakukan terhadap diri kita ya. 1. Berolahraga secara teratur. 2. Makan makanan bergizi. 3. Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. 4. Istirahat yang cukup. Kemudian setelah kita melaksanakan kewajiban, hak yang kita dapatkan terhadap diri kita adalah 1. Memiliki tubuh yang sehat. 2. Memperoleh tempat tinggal yang bersih dan nyaman. 3. Menggunakan fasilitas kesehatan. 4. Mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah. Jadi, yang kelima, hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi, selain pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kesehatan kita, diri kita sendiri juga bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk di materi yang kedua, yaitu kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara. Tentu saja kita setiap hari melakukan perjalanan. Nah, bagaimana ya hak dan kewajiban kita terhadap hal ini? Pembangunan jalan-jalan makin digalakkan oleh pemerintah saat ini. Tujuannya agar semua masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar. Kita wajib bersyukur karena memiliki jalan-jalan yang bersih dan bagus. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban menjaga jalan-jalan itu agar terawat dan tetap bersih. Maka dari itu, kita harus melaksanakan kewajiban sebagai pengguna jalan, yaitu antara lain 1. Menjaga kebersihan jalan. Yang kedua, menghargai pengguna jalan lain. 3. Tidak mengganggu pengguna jalan lain. 4. Menaati aturan di jalan. Dan hak yang kita dapatkan adalah 1. Berjalan di trotoar. Kemudian yang kedua, menyeberang di zebra cross. 3. Menggunakan jalan dengan aman. 4. Dihormati pengguna jalan lain. Ya, itu tadi ya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan kerukunan. Dengan teman yang berbeda agama, kita harus selalu hidup rukun. Kita harus saling menghormati antar pemeluk agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Konghucu, Hindu, Buddha, Islam, Protestan, dan Katolik. Semua agama tersebut juga memiliki tempat ibadah, kitab suci, hari raya, dan cara beribadah yang berbeda. Setiap pemeluk memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan tuntutan dalam kitab sucinya masing-masing. Selain hak, ada juga kewajiban yang harus dimiliki dan dilaksanakan para pemeluk agama, yaitu menghormati serta menghargai perbedaan yang terjadi. Berikut kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama. Kewajiban yang pertama, menjaga ketenangan tempat ibadah. 2. Menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Mempersilahkan umat agama lain untuk beribadah. Dan 5. Menolong umat beragama lain yang membutuhkan bantuan. Yang keenam, menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hak sebagai warga negara terkait umat beragama. Yang pertama adalah kebebasan memilih agama sesuai dengan agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu ada 6 agama yang boleh diyakini. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. 3. Merayakan hari raya sesuai agama yang dianut. 4. Menggunakan tempat ibadah dengan aman.
Semua umat beragama di Indonesia wajib menjaga toleransi dan kerukunan. Dengan terjalinnya kerukunan antar umat beragama, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud. Nah, kita masuk di materi yang selanjutnya, yaitu tentang kewajiban dan hak tiap suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan. Kebudayaan satu dengan lainnya pasti berbeda-beda. Meskipun berbeda suku bangsa, kita memiliki kewajiban, yaitu 1. Menghormati dan menghargai perbedaan suku bangsa. 2. Menjaga kerukunan. Jangan sampai kita bertengkar karena perbedaan suku. Jadikan perbedaan tersebut sebagai kekayaan bangsa. 3. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa supaya tidak hilang di masa yang akan datang. Hak kita sebagai suku bangsa yaitu 1. Berkumpul dengan orang-orang yang berbeda suku bangsa tanpa melupakan kewajiban untuk menghormati perbedaan tersebut. Yang terakhir ataupun materi terakhir yaitu kewajiban dan hak menjaga persatuan. Kita harus bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Karena kita sudah mendapatkan hak kita sebagai warga negara, yaitu 1. Hak belajar, 2. Hak bermain, 3. Hak beribadah, 4. Hak rekreasi. Karena sudah mendapatkan hak, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita, yaitu mencintai tanah air. 2. Rukun dengan teman. 3. Mengikuti upacara bendera, dan masih banyak lagi. Nah, materi yang sudah kita pelajari hari ini ada berapa anak-anak? Ya, ada 5 materi: kewajiban dan hak yang terkait menjaga kesehatan tubuh, kewajiban dan hak para pengguna jalan sebagai warga negara, kewajiban dan hak terkait warga negara sebagai umat beragama, kewajiban dan hak tiap suku bangsa, dan kewajiban dan hak menjaga persatuan. Semoga dari materi yang Bunda Nda sampaikan bisa menambah pengetahuan kepada anak-anak hari ini. Yang selanjutnya, Bunda Nda akan memberikan tugas kepada anak-anak. Nomor 1, sebutkan 3 hak kita sebagai warga negara terkait kesehatan. 2. Sebutkan 6 agama yang diakui oleh negara. 3. Sebutkan 3 kewajiban pengguna jalan sebagai warga negara. Silahkan tulis soal berikut ke buku tulis anak-anak lalu dijawab di bawahnya. Silahkan kerjakan dengan penuh ketelitian. Apabila tidak bisa, silahkan diputar ulang video yang sudah Bunda Nda sampaikan. Cukup sekian yang bisa Bunda Nda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.